Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam renungan di minggu hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus. Kami dapat memuji Tuhan dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam persekutuan yang indah ini, kiranya buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan Yesus rancangkan, rencanakan melalui kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, hamba diberi kekuatan, menjabarkan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita untuk renungan di minggu hari ini, yaitu dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan Markus 5 ayat 1. Markus 4 ayat 35 sampai dengan Markus 5 ayat 1. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian
Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saya memberi judul renungan di minggu hari ini yaitu perjalanan kehidupan orang percaya. Fakta mengungkapkan bahwa perjalanan kehidupan kekristenan itu atau perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan tidak seindah, tidak semulus atau tidak selicin yang kita pikirkan. Jadi, jika ada orang Kristen yang menganggap kehidupan kekristenan itu sebagai kehidupan yang mulus, yang lurus, yang flat, datar saja, orang Kristen itu sebenarnya sudah hidup dalam fantasi, atau orang Kristen itu hidup dalam impian. Nah, Alkitab juga menjabarkan pada beberapa cerita menggambarkan perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan itu diibaratkan perjalanan yang mendaki, perjalanan yang melewati lereng-lereng bukit yang terjal, jalan yang berliku, naik turun lembah, bukit, dan sebagainya. Atau perjalanan yang sempit yang ditumbuhi oleh onak duri dan lumpur serta batu-batu dan kerikil. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran itulah yang tergambar dalam kisah perjalanan Tuhan Yesus pada yang kita baca tadi bersama-sama dengan murid-muridnya ketika berlayar menyeberangi Danau Galilea. Dari tepi barat menuju ke tepi timur. Dari kisah perjalanan itu kita mendapat gambaran jelas tentang kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Yaitu suatu cara kehidupan yang diwarnai dengan ada begitu banyak tantangan, cobaan, pergumulan, goncangan yang silih berganti. Atau dengan perkataan lain, kehidupan kekristenan itu bukan semacam kehidupan yang flat, yang polos, yang mulus, yang lurus, sebagaimana yang sering diharapkan atau banyak difikirkan oleh kita semua, bahwa perjalanannya yang seharusnya lurus, polos, flat, seperti itu. Tetapi pada kenyataannya kan tidak seperti yang selalu dibayangkan atau digambarkan oleh kita semua. Nah, untuk itu ada 3 hal yang akan saya sampaikan mengenai dengan topik tadi, yaitu perjalanan kehidupan orang percaya. Yang pertama yang harus kita lihat adalah dasar perjalanan kekristenan. Kita harus melihat kembali dasar perjalanan kekristenan kehidupan saudara dan saya. Jadi cukup jelas bagi kita bahwa gagasan untuk menyeberang itu berasal dari Tuhan Yesus. Mana Tuhan Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Itu di ayat 35 dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi gagasan untuk ke seberang itu gagasan yang
disampaikan oleh Tuhan Yesus. Atau ajakan itu terjadi pada waktu petang. Ajakan itu terjadi pada waktu petang setelah setelah sepanjang hari Tuhan Yesus disibukkan dalam berbagai pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Ibu bapak, saudara ini berkati Tuhan Yesus, ditinjau dari kehidupan kekristenan, kita dapat berpegang pada suatu kebenaran, pada titik tolak bahwa kehidupan dan perjalanan kehidupan saudara dan saya adalah perjalanan panggilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Atau panggilan tadi dimulai dari panggilan Tuhan Yesus terhadap kita semua. Atau ajakan dari Tuhan Yesus untuk memanggil kepada kita semua. Di Matius pun dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada ajakan, ada tawaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi sejak seorang mendengar panggilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, ia mau memasuki suatu garis start kehidupan. Di situ garis start kehidupan kekristenan dimulai. Jadi di pagi yang indah ini saya mengajak, coba teliti kembali dasar panggilan, dasar perjalanan kekristenan kehidupan kita. Benarkah kita benar-benar merespon panggilan tersebut? Apakah kita hanya mengikuti orang-orang saja? Atau karena kita terlahir dari orang yang percaya Kristus, jadi kita juga harus percaya Kristus. Apakah panggilan kita itu semua yang terjadi di dalam kehidupan kita? Jadi di hari ini, di minggu hari ini, saya mengingatkan kembali, coba koreksi kehidupan kita, ingat-ingat kembali. Apa dasar perjalanan kekristenan kita? Karena perjalanan kekristenan kehidupan kita ini masih panjang ke depan. Tidak ada salahnya kita mengkoreksi, kita meneliti kembali. Apakah benar-benar kita merespon panggilan tersebut? Itu yang pertama. Jadi tidak ada salahnya kita mengkoreksi kembali, mengingat kembali dasar perjalanan kekristenan saudara dan saya. Tadi saya sampaikan karena perjalanan masih panjang. Benarkah kita merespon dengan baik panggilan tersebut? Apa kita hanya ikut-ikut orang saja? Itu yang tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa saya jabarkan di pagi yang indah ini adalah tantangan dalam perjalanan kekristenan. Yang kedua, ada tantangan dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Di ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ada pelajaran yang kita bisa petik melalui ayat tersebut. Adanya panggilan untuk memasuki suatu kehidupan yang baru, atau perjalanan kehidupan kita tidak memberi jaminan akan adanya perjalanan yang mulus. Jadi digambarkan di situ perjalanan panggilan tadi, kita merespon panggilan tadi dan kita ada di dalam panggilan tersebut. Dalam perjalanan panggilan tersebut kita jangan membayangkan bahwa perjalanannya lurus saja. Tidak. Pasti akan ada gelombang. Pasti akan ada jalan yang mendaki. Pasti akan ada jalan yang terjal yang akan dihadapi oleh saudara dan saya. Ya, ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kebersamaan dengan Kristus, ini yang perlu diingat. Tidak menjamin kita terlepas dari cobaan. Tidak menjamin kita terlepas dari godaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak menjamin kita juga selalu ada dengan kecukupan. Atau kita kehidupan dengan kemewahan. Atau kehidupan yang tanpa gangguan, tidak. Jadi tetapi yang perlu kita ingat bahwa kebersamaan bersama dengan Kristus ada kekuatan. Tatkala kita menghadapi tantangan, menghadapi perjalanan kehidupan kita, itu yang perlu diingat. Dan itu yang selalu ada menyertai kehidupan kita. Ada banyak contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Bagaimana panggilan Allah terhadap Abraham
untuk keluar dari Ur Kasdim masuk ke tanah Kanaan. Tidak merupakan jaminan bahwa tidak akan ada hambatan atau tantangan yang dihadapi Abraham. Ada begitu banyak tantangan, hambatan. Dia merespon panggilan Allah. Di dalam perjalanan panggilan itu ada banyak tantangan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita merespon panggilan itu dan kita masuk dalam perjalanan kehidupan. Ada begitu banyak tantangan. Banyak cobaan yang kita hadapi. Nah, contoh yang lain bagaimana perjalanan terhadap bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Ada begitu banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Allah di dalam Yesus Kristus menyertai, memberkati, melindungi, memberi kekuatan dalam perjalanan kehidupan. Jadi ibu bapak saudara diberkati Tuhan Yesus. Semua contoh itu memberi kesan bahwa keikutsertaan kita terhadap panggilan Tuhan dan kebersamaan Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita itu menjadi jaminan bahwa tidak ada topan gelombang yang akan menimpa berusaha untuk mengempaskan bahtera kekristenan kita. Karena kita disertai. Walaupun di luar sana ada banyak hal yang terjadi. Hingga saat ini pun nyata. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Jadi adanya tantangan, adanya cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tidak berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tetap Tuhan terus menyertai, terus memelihara saudara dan saya. Ibu bapak saudara yang berkati Tuhan Yesus. Dalam cerita tadi diceritakan bahwa saat topan dan ombak mengamuk, Yesus tertidur dengan nyenyaknya. Yesus seolah-olah memperkenankan semua itu terjadi. Itu juga menjadi suatu bagian pembelajaran bagi kita. Bukan Tuhan tidak mengetahui yang sedang kita hadapi. Hanya Tuhan sering memperkenankan itu terjadi atas kita dengan maksud supaya kita mempraktekkan iman kita. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan mati. Kadangkala Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Kadangkala kita menganggap, oh ini Tuhan kemana? Sebenarnya Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan tahu kok. Tapi Tuhan juga menginginkan kita mempraktekkan iman percaya kita. Ternyata dalam kisah tadi, ombak lautan telah mengguncangkan iman para murid. Sehingga Yesus menegur. Yesus menegur di sini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu kurang percaya? Di dalam Lukas dikatakan dalam teks yang sama, di manakah kepercayaanmu? Di dalam Markus 4 ayat 40 tadi dikatakan bahwa mengapa kamu kurang percaya? Tuhan mengingatkan kembali kepada saudara dan saya pada saat ini. Mengapa kita tidak percaya? Kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Tuhan sampai saat ini pun boleh menjaga, menyertai, dan memelihara kehidupan kita. Jadi jangan takut. Di dalam perjalanan kehidupan kita semua, Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan masih ada memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhir dalam perjalanan kekristenan. Akhir dari perjalanan kehidupan kita. Ia pun bangun. Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itu ada di ayat 39. Dan yang terpenting, di pasal 5 ayat 1, apa yang disampaikan di situ? Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Jadi sangat penting adalah di pasal 5 ayat 1, itu yang perlu kita perhatikan.
Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa, sampai perjalanan perahu murid-murid Kristus itu sampai ke tujuan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita yakin percaya pasti sampai kok. Pasti kita dapat melewati bersama Tuhan Yesus. Jadi jangan takut. Jangan khawatir bahwa kita akan sampai tepat pada waktunya dalam tujuan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada beberapa hal tadi yang ingin saya sampaikan, dan saya dapat simpulkan di pagi yang indah ini bahwa kekristenan bermula dari panggilan dan bermuara pada keselamatan. Bermula dari panggilan kita, panggilan Allah yang diberikan untuk kita, dan berakhir pada penyelesaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kekristenan adalah semacam pelayaran, perjalanan pelayaran dari tepi yang satu ke tepi yang satunya lagi. Ada banyak goncangan yang terjadi dalam perjalanan dari tepi satu ke tepi yang satunya lagi. Tetapi Yesus selalu hadir di dalam perjalanan pelayaran kehidupan kita. Kita harus yakin dan kita harus percaya. Yang berikut saya simpulkan. Ada kalanya Tuhan seolah-olah tidur atau tidak peduli dengan keadaan kita. Tapi sebenarnya Tuhan hadir. Tuhan nyata. Tetapi kadangkala Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Untuk apa? Menguji iman percaya kita. Sampai di mana sih iman percaya kita? Tatkala kita mempertaruhkan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita yakin dan percaya kita akan sampai ke tepi yang lain dalam perjalanan kehidupan kita, melewati badai, melewati rintangan, melewati goncangan yang terjadi. Ingat, Tuhan Yesus selalu hadir menyertai kehidupan saudara dan saya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa kudus, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan di minggu hari ini. Kiranya itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya mulai dari panggilan awal kami sampai akhirnya Tuhan menjaga, menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di pagi yang indah ini kami menyerahkan seluruh jemaat kami, jemaat rumah doa, dalam seluruh kegiatan mereka, dalam seluruh aktivitas, dalam pekerjaan, dalam usaha yang mereka lakukan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan Yesus juga boleh menyertai, memberkati, memberi kekuatan, kemampuan mereka, kecerdasan, kepintaran bagi mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan karena sakit, dalam pemulihan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjamah, dan Tuhan Yesus memulihkan. Kami yakin dan percaya bahwa pemulihan akan terjadi bagi saudara-saudara kami. Bahkan kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Wakil, Menteri, sampai seluruh pemerintahan yang ada terdekat di sekitar kami. Tuhan Yesus berkati dengan seluruh program-program yang sedang dijalankan saat ini. PPKM dan juga vaksinasi berjalan untuk meredam tingkat penularan vaksin COVID-19. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati agar semua program ini berjalan dengan baik. Kami mau berdoa juga bagi tenaga kesehatan yang sedang bekerja untuk menangani penyebaran COVID-19. Mereka ditempatkan di rumah sakit, di tempat-tempat dalam penanganan. Tuhan Yesus juga boleh berkati para dokter, juru rawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Bahkan pasien yang ada, Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam pemulihan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihani bangsa kami, Tuhan Yesus.
Dan kami juga menyerahkan kota kami di mana tempat kami tinggal. Tuhan Yesus juga boleh menyertai memberkati. Orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan juga boleh berkati. Dan juga kami menyerahkan gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan Yesus juga boleh menyertai memberkati dari yang ada di pelosok-pelosok negeri ini. Hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat. Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka semua. Kami bersyukur, berterima kasih. Jadikan kami saluran berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Jadikan kami saksi Kristus dimanapun kami berada. Agar kami dapat mengasihi sesama. Kami dapat menolong mereka yang begitu banyak kesulitan-kesulitan yang muncul saat ini. Melalui tutur kata kami, melalui tindakan kami, melalui pikiran kami, melalui materi kami, kami dapat berbagi dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan ini dan kami siap melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Ampuni salah, ampuni dosa yang kami lakukan agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian yang melihat YouTube di minggu pagi ini, kita tibalah pada akhir ibadah. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat-Nya. Kami bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyerahkan minggu yang akan kami lalui bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami siap menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai, akan memberkati, akan melingkupi, akan menaungi jemaat rumah doa bersama saudara-saudara yang melihat YouTube di pagi hari ini dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat saleh-salehnya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.